अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. Bersabdalah yang Maha Pengasih, seseorang yang mengerjakan kewajiban yang harus dilakukannya, tetapi tanpa menuntut keuntungan, tanpa pamrih, maka orang itu adalah seorang sannyasi dan seorang yogi. Bukan ia yang tak mau menyalakan api pengorbanan dan tak mau melakukan upacara apapun. Yam sannyāsamiti prahu yogam tam viddhi Pandava naihya sannyasta sankalpo yogi bhavati kaschana. Sebenarnya, sannyasa yang sejati atau penyerahan total itu adalah yoga, oh Arjuna. Dan seseorang bukanlah yogi yang sejati kalau belum mengesampingkan sankalpa-sankalpanya atau keinginan-keinginannya yang bermotifkan sesuatu atau suatu tekad untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi di masa depan. Arurukshor munir yogam karma karanamujjate yogarudhasya tasyaiva shamah karanamujjate. Untuk seorang suci yang ingin mencapai yoga, maka jalannya adalah dengan bertindak. Untuk orang suci yang sama ini, sekali ia telah mencapai yoga, maka ketenangan adalah jalannya. Yada hinendriyartheshu na karmasvanushajjate sarva sankalpa sannyasi yoga rudhastadocchate. Seseorang yang sudah lepas dari objek-objek sensualnya atau dari tindakan-tindakan dan telah mengesampingkan semua sankalpa-sankalpanya, maka orang ini dianggap telah bersemayam dalam yoga atau yoga ruda. Uddharedatmanatmanam natmanam avasadaye atmaiva hyatmano bandhu atmaiva ripuratmana. Sebaiknya seseorang mengangkat dirinya sendiri dengan dirinya atau sang Atma, dan jangan sampai ia menjatuhkan dirinya, karena sebenarnya dirinya adalah temannya sendiri dan dirinya juga adalah musuhnya sendiri. Bandhuratmatmanastasya yenatmaivatmana jitah anatmanastu shatrutve vartetatmaiva shatruvat. Diri atau sang Atma adalah teman bagi seseorang yang dirinya atau yang rendah telah dikalahkan oleh dirinya atau yang tinggi. Tetapi bagi diri yang belum terkendali, maka sang diri atau sang Atma akan bertindak tidak ramah, ibarat seorang musuh. Jitatmanah prashantasya paramatma samahitah shitoshna sukha dukkheshu tatha manapamanayo. Seseorang yang telah menguasai dirinya atau yang rendah
dan telah mencapai ketenangan dalam mengendalikan dirinya, maka Sang Dia yang agung yang bersemayam di dalam dirinya akan bersemayam dengan penuh keseimbangan. Ia atau orang ini akan selalu merasa damai, baik dalam panas maupun dingin, dalam kesenangan dan penderitaan, dan baik dihormati atau tidak dihormati. Jnana Vijnana Triptatma Kutastho Vijitendriyah Yukta Ityuchyate Yogi Samaloshtasmakancanah. Seorang yogi yang jiwanya telah puas dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan atau jnana dan wijnana, dan tidak terombang-ambing, yang indera-inderanya telah dikalahkan atau terkendali, yang merasa bahwa segumpalan tanah liat, sebuah batu atau sebongkah emas adalah sama saja nilainya, maka orang ini disebut yukta atau seorang yang harmonis pengendalian yoganya. Mitraryudasina madhyasthadveshya bandhushu sadhushvapi ca papeshu samabuddhir vishishyate. Seseorang yang memandang sama terhadap teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan terhadap musuh-musuhnya, terhadap orang-orang yang tak dikenalnya, dan terhadap pihak-pihak yang netral, terhadap orang-orang asing dan sanak saudaranya, terhadap orang-orang suci, dan terhadap orang-orang yang berdosa. Orang ini telah mencapai kesempurnaan atau kebaikan. Yogi yunjita satatam atmanam rahasi sthitah ekaki yata cittatma nirashira parigraha. Sebaiknya seorang yogi duduk di suatu tempat yang tenang dan tersendiri, dan secara konstan mengkonsentrasikan pikirannya pada jati dirinya yang agung, dan dengan mengendalikan dirinya lepas dari segala nafsu dan rasa memiliki. Shuchau deshe pratisthapya sthiramasanamaatmanah natyuchritam natinicam cailajina kushottaram. Di tempat yang bersih, sebaiknya ia duduk secara tetap, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, tertutup oleh rumput-rumput kusa, kulit menjangan dan kain, yang satu melapisi yang lainnya. Tatraikagram manah kritva yata cittendriya kriyah upavishyasane yunja yogamatma visuddhaye. Di situ duduk secara tegak di tempatnya, mengarahkan pikirannya pada suatu titik dan mengekang pikiran dan indera-inderanya. Sebaiknya ia berlatih yoga demi pembersihan jiwanya. Samangkaya shiro grivam dharayanna chalam sthirah samprekshya nasikagram swam dishascanavalokayan. Tegakkanlah tubuh, kepala,
leher, dan pandangan dipusatkan pada ujung hidung tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri. प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. Tenang dan tanpa rasa takut, teguh dan jauh dari perasaan seksual atau brahmacarya, dengan mengendalikan diri dan duduk secara harmonis. Pikirannya terpusat padaku dan mencariku terus. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति. Sang yogi ini akan selalu harmonis jiwanya, bersatu dengan Sang Atma, dengan pikiran yang terkendali, menuju ke damai, ke nirwana, atau berkah yang agung yang ada di dalam diriku. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. Yoga ini sebenarnya bukan untuk seseorang yang makan terlalu banyak, dan juga bukan untuk seseorang yang terlalu menghindari makanan. Yoga ini pun bukan untuk seseorang yang tidur terlalu banyak atau yang tidak terlalu banyak tidur, oh Arjuna. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. Yoga ini menghapuskan semua penderitaan seseorang yang berimbang atau temperamen dalam cara ia makan dan berekreasi, yang terkendali tindakan-tindakannya dan teratur bangun tidur. यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा. Sewaktu pikiran yang penuh disiplin dipusatkan pada jati dirinya atau Sang Atma sendiri, dan tidak pada hal-hal yang lain, bebas dari semua nafsu, maka disebutlah orang ini harmonis dalam yoganya. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः. Seperti pelita yang terletak di suatu tempat yang tak berangin, tidak berkedip, begitulah juga seorang yogi yang telah mengendalikan pikirannya, bersatu dengan Sang Atma, Sang Jati dirinya sendiri. यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति. Suatu pikiran yang terkendali oleh upaya-upaya konsentrasi menjadi stabil, sewaktu seseorang melihat atau sadar akan dirinya oleh dirinya dan merasa bahagia dengan dirinya. सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः. Sewaktu ia menemukan kebahagiaan nan agung atau tak ada taranya, kebahagiaan yang dapat terjangkau oleh budi atau intelektual, tetapi jauh dari indera-indera. Sekali tercapai tahap ini, maka seseorang tak akan pergi jauh dari kebenaran ini. Yam labdhva chaparam labham manyate nadhikam tatah yasmin sthito na dukkhena gurunapi vichalyate. Dan setelah mendapatkan sesuatu yang begitu besar labanya itu, ia berpikir tak ada hal-hal lain yang lebih menguntungkan dari hal tersebut. Dan sekali ia merasa mantap, ia tak tergoyahkan oleh kepedihan yang amat sangat sekalipun. Tam vidya dukkha sanyoga viyogam yoga sangitam sanishchayena yoktavyo yogo nirvinna cetasa. Dan hal itu disebut yoga, yang memutuskan hubungan dengan kedukaan atau penderitaan. Yoga ini harus ditekuni sepenuh hati dan tanpa henti-hentinya, dengan hati yang tak tergoyah. Sankalpa prabhavan kaman styaktva sarvan sheshatah manasaivendriya gramam viniyamya samantatah. Menanggalkan semua nafsu atau keinginan-keinginan yang lahir dari sankalpa atau tekad atau imajinasi yang penuh dengan keserakahan, mengendalikan semua indera-inderanya dari semua segi dengan pikirannya. Shanaihi shanairuparamedh buddhya dhriti grihitaya atma samstham manah kritva nakinchidapi cintayet. Sedikit demi sedikit ia mencapai ketenangan dengan bantuan budinya yang dikendalikan oleh ketegarannya dan memusatkan pikirannya pada jati dirinya. Janganlah ia berpikiran hal-hal yang lain. Yato yato nischarati manaschancalamassthiram tatastato niyamyaitad atmanyeva vasham nayet. Semakin sering pikiran yang tidak stabil dan gemar mengembara ini lari jauh, semakin sering jugalah seseorang seharusnya menahan dan menariknya kembali ke arah jati dirinya atau sang Atma. Prashanta manasam yenam yoginam sukhamuttamam upaiti shantarajasam brahmabhutamakalmasham. Kebahagiaan yang tertinggi atau suci dan agung datang pada seorang yogi yang pikirannya damai, yang nafsu-nafsunya tenang, dan yang telah lepas dari dosa dan telah bersatu dengan Yang Maha Esa. Yunjannevam sadatmanam yogi vigata kalmashah dukhena brahma samsparsham atyantam sukhamashnute. Yogi semacam ini yang selalu harmonis dengan dirinya telah menjauhi dosa
dengan mudah ia merasakan rahmat dan karunia abadi yang dihasilkan oleh hubungannya dengan ilahi atau yang maha abadi. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. Dirinya telah harmonis dengan yoga. Ia melihat satu jati diri bersemayam dalam semua makhluk dan semua makhluk dalam satu jati diri. Dimanapun ia melihat yang sama, satu jati diri yang ada dan hadir semenjak masa silam. Yo mam pashyati sarvatra sarvam ca mayi pashyati tasyaham na pranashyami saca me na pranashyati. Seseorang yang melihatku dimanapun juga dan melihat setiap hal dalam diriku, maka orang itu tak pernah hilang dari diriku, dan aku tak pernah hilang darinya. Sarva bhuta sthitam yo ma bhajatyekatvamasthitah sarvatha vartamanopi sayogi mayi vartate. Seorang yogi yang telah tercipta kesatuannya memujaku sebagai yang berada dalam setiap ciptaan. Ia hidup di dalamku, betapapun aktifnya ia bekerja. Atmaupamyena sarvatra samam pashyati Arjuna sukham va yadi va dukkham sayogi paramo matah. Seorang yogi yang sempurna adalah seseorang yang melihat dengan pandangan yang sama semua benda dan makhluk seperti terhadap dirinya sendiri, baik dalam suka dan duka. Yoyam yogastvaya proktah samyena madhusudana etasyaham na pashyami chanchalatvat sthitim sthiram. Berkatalah Arjuna, yoga untuk menenangkan pikiran yang telah dikau terangkan ini, oh Krishna. Di dalamnya tak terlihat pondasi yang stabil, karena pikiran itu penuh dengan keresahan dan tak menentu. Chanchalam himanah Krishna pramathi balavadridham tasyaham nigraham manni vayoriva sudushkaram. Karena pikiran itu sangat mudah berubah-ubah, oh Krishna. Pikiran itu liar, kuat dan keras kepala. Kukira pikiran itu sukar dikendalikan, ibarat mengendalikan angin. Asaushayam mahabaho mano durnigraham chalam abhyasena tu kaunteya vairagyena ca grihate. Bersabdalah yang maha pengasih, tentu saja oh Arjuna, pikiran itu sukar untuk dikendalikan, dan memang pikiran itu resah sifatnya. Tetapi dengan usaha yang terus-menerus atau abiyasa, dan dengan menjauhi godaan-godaan atau wairagya, maka pikiran itu dapat dikendalikan. Asanyatatmana yogo dushprapa iti me mati vasyatmana tu yatata syakyo vaptumupayata. Yoga ini
sukar tercapai oleh ia yang tak dapat mengendalikan dirinya. Tetapi seseorang yang berjuang dengan jalan yang benar dan penuh kendali diri akan mencapainya. Itulah keputusan. Ayati shraddhayopeto yogaccalitamānasah prapya yoga sansiddhim kam gatim Krishna gacchati. Berkatalah Arjuna, seseorang yang dirinya tak dapat dikendalikan, tetapi memiliki sarada atau kepercayaan, yang pikirannya pergi jauh dari yoga dan tak dapat mencapai kesempurnaan yoganya. Ke arah manakah ia akan pergi, oh Krishna? Kaccinno bhaya vibrashtah chinnabhramiva nashyati apratishto mahabaho vimudho brahmana pathi. Bukankah ia lalu binasa ibarat segumpalan awan yang terpecah-pecah, oh Krishna? Kehilangan kedua-duanya, tidak tegar dan kacau jalannya dari Yang Maha Esa. Etan me samshayam Krishna chetumarhasya sheshatah twadanyah samshayasyasya chetta nayupapadyate. Oh Krishna, hilangkanlah secara tuntas keraguan-raguanku ini, karena tiada seorang pun yang dapat kucari selain di Kau yang dapat menghancurkan keraguan-raguan ini. Parthanaiveha namutra vinashastasya vidyate nahi kalyana-krit kaschid durgatim tata gacchati. Berkatalah Yang Maha Pengasih, oh Arjuna, orang semacam itu tak akan hancur, baik di dalam hidup ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang. Karena seseorang yang bekerja demi kebenaran tak akan mengarah ke jalan penderitaan. Prapya punya kritam loka ushitva shashvati sama shucinam shrimatam gehi yoga bhrashto bhijayate. Setelah mencapai loka-loka di mana hidup orang-orang yang suci, dan setelah tinggal di tempat ini bertahun-tahun lamanya, maka sang yoga brista ini akan lahir kembali di sebuah keluarga atau rumah yang suci dan makmur. Athava yoginameva kule bhavati dhimatam etadhi durlabhataram loke janma yadidrisham. Atau ia akan lahir di sebuah keluarga yang telah menerima kebijaksanaan, tetapi kelahiran semacam ini amatlah sukar untuk didapatkan di dunia ini. Tatra tam buddhi sayyogam labhate paurvadehikam yatate catato bhuyah samsiddhau kuru nandana. Di situ ia mendapatkan penerangan akan pengetahuan batin tentang kesatuannya dengan Yang Maha Esa, dan telah dicapainya pada kelahiran yang sebelumnya, oh Arjuna. Dan ia pun berjuang sekali lagi untuk mencapai kesempurnaan.
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते. Karena usaha-usahanya pada kehidupannya yang lalu, maka tanpa dikuasainya lagi, ia terus melaju. Seseorang yang mencari pengetahuan yoga bahkan melaju melampaui sabda Brahman atau tata cara dan peraturan-peraturan Weda. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्. Sang yogi ini yang bekerja dengan tekun, bersih dari dosa, dan telah menyempurnakan dirinya dengan melalui berbagai kehidupan, akan mencapai tujuannya yang suci. Tapasvibhyodhiko yogi jnanibhyopi matodhikah karmibhyascadhiko yogi tasmad yogi bhavarjuna. Seorang yogi itu lebih agung daripada seorang yang meninggalkan kehidupan duniawi ini secara total. Seorang yogi itu lebih agung daripada seorang ahli Weda, dan seorang yogi itu lebih agung daripada seorang yang bekerja sesuai dengan ritus-ritus. Maka seyogyanya lah dikau menjadi seorang yogi, oh Arjuna. Yoginamapi sarvesham madgatena antaratmana shraddhavan bhajate yo mam same yukta tamo matah. Dan di antara semua yogi, ia yang memujaku penuh dengan keyakinan, dengan menyatukan jati dirinya dalam diriku, ialah yang kuanggap sebagai seorang yogi yang amat sempurna keharmonisannya. Dalam Upanishad Bhagavad Gita, ilmu pengetahuan yang abadi, karya sastra yoga, percakapan antara Sri Krishna dan Arjuna, maka karya ini adalah bab ke-6 yang membicarakan dhyana yoga atau yoga mengenai meditasi. Shanti, Shanti, Shanti.